Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak nikmatan, yang telah nikmat sehat, nikmat semoga dan nikmat puasnya yang telah Dia berikan kepada kita. Maka dari itu kita wajib mengucapkan syukur dan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya saya tidak lupa bersyukur kepada teman-teman sekalian dan kepada Ibu dosen pengampu kami yaitu Ibu Nur Mukhlisa Abdal SSI MSc yang telah mengampu kami. Adapun di sini kami akan presentasikan eh, materi yang telah Ibu bisa berikan kepada kami yaitu tentang kepemimpinan dan motivasi berwirausaha. Adapun teman kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Nur Rahimpe Prasetyo, dan yang kedua yaitu Al Farabi, dan yang ketiga yaitu Aksal Bitan. Oke, langsung saja kita mulai materi. Dimulai dari Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan dan motivasi. Jadi, kepemimpinan dan motivasi merupakan dua aspek penting dalam berwirausaha. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengarahkan orang-orang dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan motivasi adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Dalam hubungannya, motivasi menjadi bekal bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya baik dari segi mental dan sebagainya. Tapi dalam konteks mencapai tujuan yang begitu luas, tentunya ada banyak faktor yang membantu seseorang untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan motivasi dalam berwirausaha. Motivasi dan kepemimpinan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dalam konteks berwirausaha. Berikut adalah penjelasan terstruktur dan rasional mengenai bagaimana motivasi dan kepemimpinan dapat membantu mencapai tujuan. Yang pertama, meningkatkan fokus dan kejelasan tujuan. Yang kedua, mendorong kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Yang keempat, mengatasi tantangan dan hambatan. Yang kelima, meningkatkan semangat dan motivasi. Dengan meningkatkan motivasi dan kepemimpinan, pemilik usaha dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif, di mana tim dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah karakteristik pemimpin dan dalam berwirausaha. Berikut adalah beberapa karakteristik penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam berwirausaha. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, visioner. Yang keempat, pembelajaran seumur hidup. Yang kelima, komunikator yang baik. Yang keenam, fleksibel. Yang ketujuh, memiliki integritas yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat. Oke, selanjutnya akan dilanjuti oleh Al Farabi. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu prinsip kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang pertama itu visioner. Seorang pemimpin yang sukses dalam berwirausaha harus memiliki visi yang jelas dengan kemampuan untuk memimpin tim dalam mencapai tujuan jangka panjang. Seorang pemimpin visioner dapat menginspirasi tim dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kreatif. Mengambil risiko. Seorang wirausaha harus siap mengambil risiko dalam memulai usaha. Seorang pemimpin yang sukses dalam wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan setiap keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan berbasis nilai. Kepemimpinan berbasis nilai penting dalam berwirausaha karena memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai inti organisasi dan tujuan jangka panjang.
Seorang pemimpin harus mampu memimpin dengan etika dan integritas dan selalu berpikir tentang dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Selanjutnya, pemimpin kolaboratif. Seorang pemimpin kolaboratif mampu bekerja sama dengan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mengembangkan saluran komunikasi yang terbuka dan membangun hubungan yang baik dengan semua anggota tim. Yang selanjutnya, inovatif. Kemampuan untuk berinovasi adalah kunci untuk kesuksesan dalam berwirausaha. Seorang pemimpin harus mampu melihat peluang baru dan mengembangkan ide-ide yang kreatif untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Seorang pemimpin harus mampu memimpin dan mengembangkan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara terus-menerus untuk membantu tim mencapai kinerja yang lebih baik. Yang selanjutnya, fleksibilitas. Seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan menjadi fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Dalam dunia usaha yang cepat berubah, fleksibilitas adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Oke, terima kasih. Yang terakhir, oke, saya kembali. Oke, terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi dari teman-teman saya. Adapun kesimpulan dari seluruh rangkuman dari materi yang kami bawakan yaitu kepemimpinan dan motivasi adalah dua hal yang sangat penting dalam berwirausaha. Seorang pemimpin wirausaha harus memiliki kemampuan untuk memotivasi timnya agar tetap bersemangat dalam menjalankan usaha, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dengan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diterapkan. Oke, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi